Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami KKN IKDR kelompok 19 akan mengadakan Q&A dengan narasumber kita. Ada Mas Yasin Yusuf, ada Teh Rika, dan juga ada Mas Nabil. Selanjutnya kami akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk terkait tema Tuhan menciptakan perbedaan untuk pertanyaan yang pertama dari Syafiul Anam. Mengapa Tuhan menciptakan agama yang berbeda meliputi Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran? Yang akan dijawab oleh narasumber kita, yaitu Mas Yasin. Bagaimana tanggapan Mas Yasin Yusuf terkait pertanyaan tadi? Menanggapi pertanyaan dari Mas Anam tadi, sebetulnya Allah itu bisa menciptakan agama itu selaras jadi satu. Contohnya menjadi agama Islam semua. Akan tetapi dalam kenyataannya Allah menciptakan agama yang berbeda-beda dengan sesuai firman Allah. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 telah disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan di antara kalian laki-laki dan perempuan dari berbagai suku." Dari ayat tersebut bisa kita pahami bahwasanya adanya perbedaan antara agama satu dan yang lainnya itu sebetulnya tidak ada tujuannya satu, intinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ada perbedaan antara agama ini dengan ini, itu hanya cara menuju ke Allah, cara menuju menggapai cara beribadahnya yang berbeda-beda. Selanjutnya, bagaimana tanggapan para narasumber yang lain? Silahkan. Ya, saya dulu ya. Kalau menurut saya sependapat dengan Mas Yasin Yusuf, memang betul Allah menciptakan perbedaan itu tujuannya untuk agar dengan cara berbeda-beda tapi menuju kepada ketakwaan Allah. Seperti hanya pada contoh isi dari kitab Taurat, Injil. Di kitab Injil itu isinya kisah itu yang menerangkan tentang keesaan Allah dan disempurnakan oleh kitab suci Al-Quran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Itu pendapat dari saya. Kalau menurut saya pribadi, saya setuju dengan pendapat para pemateri. Tapi kalau menurut pandangan saya pribadi, jadi sejatinya semua individu itu memiliki agama dengan tujuan yang sama-sama untuk kebaikan di alam kelak gitu loh. Di masa yang akan datang kelak. Jadi misalnya gini, seorang yang beragama Kristen, dia menganggap bahwa dengan menyembah Isa Al-Masih, dia akan mendapatkan surganya. Kalau umat Islam, dia dengan beribadah ke masjid untuk menyembah Tuhan, menyembah Allah, maka dia berharap mendapatkan surganya Allah. Jadi semua yang beragama itu sama-sama mempunyai keinginan untuk mendapatkan kebahagiaan di alam yang akan datang sama-sama, cuma dengan jalan yang berbeda-beda. Misalkan seseorang yang ingin ke suatu swalayannya sama-sama berada di Kudus, tetapi ada satu orang, misalnya orang Islam tersebut, ada yang lewat Jepara dan ada yang lewat
Demak. Nah, kedua jalan tersebut sama-sama bertujuan untuk kesualayan tersebut. Ini dalam kontekstualnya seperti itu saya contohkan. Jadi semua agama itu sama-sama ingin mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, cuma dengan kepercayaan dan jalan yang berbeda-beda. Menurut saya. Selanjutnya pertanyaan yang kedua dari Amanda Jepara. Pertanyaannya, Kak, bagaimana cara menyikapi pada seseorang yang intoleransi? Bagaimana tanggapannya Teh Rika tentang pertanyaan tersebut? Silahkan. Jadi menurut saya pribadi, kita hidup berdampingan dengan banyak orang tentunya, karena sejatinya manusia adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Maka dari itu tidak bisa dimungkiri adanya gesekan atau ketegangan-ketegangan tertentu pada seseorang yang memiliki latar belakang tertentu. Misalnya kita berteman, kita tidak mungkin mempunyai teman yang sama karakternya dengan kita. Pasti dia mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Latar belakang tersebut bisa menyebabkan orang tersebut keyakinan, mempengaruhi keyakinan seperti sikap intoleransi yang ditanyakan tadi. Jadi sikap intoleransi tidak bisa dimungkiri. Seseorang mempunyai sikap intoleransi tersebut. Tetapi menurut tanggapan saya, kita menyikapi hal tersebut kita seimbang aja, sederhana saja. Jika dia intoleransi dengan suatu misal agama, keyakinan atau apalah itu yang bersifat radikal atau garis keras, kita tidak usah ikut-ikut saja. Kita berkeyakinan dengan diri kita, seperti kita misal Islam ya, kita menerapkan sikap saling merangkul, solidaritas, toleransi, berkeseimbangan dan lain sebagainya. Kita tidak bisa ikut bersikap seperti orang tersebut. Menurut saya seperti itu sih, simpel. Selanjutnya tanggapan dari narasumber yang lain, silahkan. Ya, kalau pendapat saya, sikap pada yang intoleran itu kalau kita sebagai muslim tentunya menerapkan sikap toleransi yang baik, di nantinya di mata agama lain bisa menyerap nilai positif dari agama Islam tadi dan bisa meniru atau mencontohkan dari agama Islam yang tadi yang menerapkan sikap toleransi tadi. Terima kasih. Tapi kan sejatinya itu dalam agama-agama itu sudah dijelaskan. Jadi agama lain itu tidak, saya pribadi tidak perlu meniru agama Islam karena itu kan keyakinan orang tersebut, dan dalam kenyataannya di dalam agama tersebut sudah ada sikap, ada dasar mengenai sikap toleransi. Misal dalam agama Kristen itu di situ ada sikap toleransi yang sangat tinggi. Jadi untuk peniruan agama ini saya rasa kayak kurang perlu. Kita yakini saja agama kita. Agama orang lain itu mempunyai dasar sendiri mengenai sikap toleransi gitu. Jadi yang toleransi, antara toleransi dan intoleransi ini bukan agamanya, tapi sejatinya itu orangnya pribadi yang tidak bisa intoleransi. Tetapi dalam agamanya itu sudah menjelaskan toleransinya masing-masing. Kalau menurut pandangan saya, apalagi dalam pandangan beragama, agama Islam khususnya, itu toleransi itu dalam bahasa Arab itu bisa diartikan tasamu, artinya saling menghargai, tidak hanya memandang satu sisi, dia orang suku mana, bangsa mana, tetapi memandang sama, saling menghargai walaupun agamanya berbeda, tapi dia tetap menghargainya. Contohnya agama yang selain agama kita, apa itu, tidak ketika ada permasalahan tidak terlalu ekstrim seperti itu. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga dari Mutia Faradila.
Bagaimana menerapkan sikap moderasi beragama di Indonesia dengan berbagai macam keagamaan yang akan dijawab oleh narasumber kita, Mas Nabil, silahkan. Ya, kalau menurut saya sikap moderasi beragama yang paling penting yaitu sikap toleransi dan sikap saling menyayangi satu sama lain, meskipun berbeda agama, saling mencintai, karena dengan cinta itu akan menumbuhkan sebuah persatuan dan kesatuan untuk menuju Indonesia yang baru. Terima kasih untuk pertanyaan saya. Selanjutnya ada tambahan dari narasumber yang lain, silakan. Kalau menurut saya dari pertanyaan dan pernyataan tadi dari narasumber, saya setuju mengenai menyebarkan kedamaian, penuh kasih sayang dan cinta tentunya. Kalau menurut pandangan secara lebih luas di sini, dengan keragaman tersebut tentunya kan kita tidak bisa menyamakan, memukul sama rata untuk sama seperti kita. Dengan kita menebar cinta dan kasih sayang dengan sesama, tentu kita akan menjadi satu. Tapi di sini saya melihat potensi dalam agama Islam itu lebih berpotensi untuk menyebarkan kedamaian, karena berbagai penelitian juga menyebutkan dengan adanya perbedaan tersebut menimbulkan gesekan yang berkedok agama seringkali. Jadi agama Islam di sini dalam menyebarkan kedamaian dan cinta sangat berperan. Karena apa? Karena mengingat agama Islam di Indonesia merupakan agama yang mayoritas, maka dari itu dengan mayoritas tersebut, dengan banyaknya yang beragama Islam, jika agama Islam menyebarkan cinta, damai dan lain sebagainya, maka akan tercipta Indonesia yang damai, sejahtera dan rukun tentunya. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Nah, kalau menurut pandangan saya terhadap sikap moderasi dalam pandangan agama Islam sendiri, saya kutip dari Al-Quran, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Disebutkan, sudah diterangkan bahwasanya Nabi Muhammad itu kan diutus arsalnaka illa rahmatan lil alamin, untuk kedamaian, untuk rahmat semua alam. Berarti kan menyangkut semuanya, tidak hanya umat Islam, tidak hanya apa itu, selain Islam, semuanya tercakup di situ. Baik itu dari suku mana saja, dari bangsa mana saja, sudah tercakup di situ. Intinya di dalamnya memang membawa kedamaian, rahmatan lil alamin. Seperti itu. Selanjutnya pertanyaan yang keempat dari Melisa Wahyu. Pertanyaannya, kenapa dengan perbedaan itu bisa menyatukan? Bukankah perbedaan membuat keberagaman yang berbeda satu sama lain? Silahkan Teh Rika untuk menjawab pertanyaan dari Melisa. Jadi mengenai pertanyaan tadi mengenai dengan adanya perbedaan kenapa bisa menyatukan? Jadi menurut saya pribadi seperti ini. Perbedaan sendiri tidak mungkin. Kita mengelak adanya perbedaan itu tidak mungkin. Kayak seperti kita harus menyamaratakan seperti kita, itu kan suatu hal yang tidak mungkin. Perbedaan itu saya pandang itu sebagai suatu yang istimewa atau sebagai keunikan tersendiri jika bisa disikapi dengan bijak. Menurut saya seperti itu. Karena apa? Dengan perbedaan seperti di Indonesia ini, berbagai keragaman yang ada seperti suku, budaya, ras, dan agama, dan status sosial tentunya, jika bisa disikapi dengan bijak, maka suatu perbedaan tersebut bisa menjadi keunikan atau keistimewaan tersendiri. Misalnya dalam perbedaan antara adat di Jawa dan adat di Bali, itu kan tentunya berbeda. Nah, adat di Jawa ini menjadi suatu keunikan tersendiri dan adat di Bali menjadi suatu keunikan sendiri.
Karena seperti ini, kita bersama ini tidak harus sama, kita bersama tidak harus sama, ibaratnya seperti itu. Terus di Indonesia sendiri kan sudah dilandasi dengan berideologi Pancasila yang di dalamnya bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi satu. Jadi dengan dasar dan ideologi seperti itu, tentunya kita harus bisa memahami dengan baik bahwa perbedaan tersebut memang sudah istilahnya itu suatu hal yang wajar, perbedaan tersebut. Jadi kita harus bijak, arif dalam menyikapi perbedaan tersebut agar menjadi suatu keistimewaan dan keunikan tertentu. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya narasumber yang lain, apakah ada yang menanggapi? Silahkan. Ya, sedikit menanggapi dari pertanyaan dan tanggapan atau jawaban dari Teh Rika tadi mengenai mengapa perbedaan kok malah menyatukan, intinya seperti itu ya. Kalau dilihat dari segi agama, Rasulullah SAW telah menyatakan ikhtilafu ummati rahmatun. Jadi perbedaan itu malah menjadi rahmat. Maksudnya rahmat di sini, walaupun pendapat atau perbedaan pemikiran, perbedaan pendapat, perbedaan agama itu menjadi rahmat. Contohnya saja seperti kita melihat warna-warni dalam pelangi itu kan, contoh perbedaan itu kan ada kuning, hijau, biru, dan yang lain sebagainya. Itu kan menjadikan goresan warna-warni yang indah dan menghiasi di langit seperti itu. Tidak bedanya dengan perbedaan antara agama, perbedaan antara pemikiran atau pendapat yang lain. Memang dalam perbedaan itu kadang ada pro dan kontra, akan tetapi akhirnya kita kembali ke satu tadi yang telah disebutkan oleh Teh Rika. Kalau kita berideologi satu, Pancasila itu tadi seperti itu. Dari tanggapan saya. Selanjutnya pertanyaan yang kelima dari Mbak Lia terkait moderasi agama, yang moderasi itu orangnya atau agamanya. Akan dijawab oleh narasumber kita, Mas Nabil. Silahkan Mas Nabil. Ya, saya mau berpendapat sedikit saja. Moderasi itu adalah sebuah pemikiran, pandangan, cara bersikap. Maka yang dituju itu orangnya, bukan agamanya. Silahkan, ada tanggapan dari narasumber yang lain, silahkan monggo. Oke, dari saya sedikit menambahi, sikap moderat berarti itu menuju kepada orang moderat, atau cara pandang seseorang dalam menanggapi sesuatu. Contohnya dalam hal beragama atau dalam perbedaan lah, intinya perbedaan, semua perbedaan dia menanggapi sesuatu itu secara menengah, tidak memihak kanan atau tidak memihak kiri. Artinya dia meluruskan pemikirannya. Bagaimana supaya perbedaan ini tidak malah menjadikan konflik, akan tetapi malah menjadikan sebuah pemikiran baru atau inovasi baru. Bisa kita lihat banyak orang yang berpikirnya atau bersikap kurang moderat, yang akhirnya menjadikan banyak terjadi konflik, banyak terjadi pemikiran yang ekstrim, sehingga banyak ada terorisme dan yang lain sebagainya. Nah, itu akibat dari pemikiran yang kurang moderat. Seperti itu yang bisa saya tambahkan. Itu menurut saya. Apa ada tambahan dari narasumber yang lain? Silahkan. Jadi
saya pribadi setuju dengan pernyataan yang sudah disampaikan tadi dari kedua narasumber. Bagaimana masing-masing individu bisa bersikap moderat. Jika masing-masing individu di berbagai kalangan bisa menyikapi berbagai perbedaan dengan cara bermoderasi dan bersikap moderat, tentunya kita bisa meminimalisir terjadinya konflik atau ketegangan dan lain sebagainya. Tentunya kita bisa hidup berdampingan dalam perbedaan dengan kerukunan, kedamaian, dan lain sebagainya. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Jadi menurut saya kalau kita menyebarkan dalam pribadi kita menyebarkan cinta dan kasih sayang yang sudah saya jelaskan tadi, maka akan menimbulkan persatuan dan kesatuan. Karena dengan rasa cinta itu akan terasa gampil menciptakan kedamaian dan menuju Indonesia aman. Terima kasih. Jadi kesimpulan diskusi kali ini, sejatinya Tuhan bisa menciptakan agama yang selaras, tetapi Tuhan sengaja menciptakan perbedaan untuk persatuan. Jika kita dapat menyikapi dengan bijak, perbedaan itu bisa menjadi sebuah keunikan dan keistimewaan tersendiri. Dan selanjutnya akan melahirkan persatuan dan kesatuan bangsa kita. Terima kasih buat para narasumber kita. Semoga diskusi siang kali ini bisa bermanfaat, khususnya bagi penanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel kita KKN IKDR Kelompok 19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.